Inilah 7 kebebasan yang mereka cocok saat ditonton bulan puasa yang aku temukan pada tahun 2025 tanggal 30. Jangan lupa di like dan subscribe agar aku membuat tipe-tipe kebebasan yang sangat menarik. Part 1. Yang pertama, suara masjid memanggilmu untuk sholat. Ada seorang bernama Deden yang sedang bermain di Word Islam seperti puasa, dan temannya bernama Saipul. Saipul mengajak dia untuk taraweh, tapi Saipul berubah pikiran untuk bolos taraweh, dan akhirnya pun Deden mengikut perintah puasa seperti yang tidak dicontohkan oleh seperti Saipul. Terus mereka melihat larangan-larangan papan yang ditulis yang baru. Deden yang aslinya ingin taraweh tapi ngikut-ngikut saja seperti Saipul. Lalu mereka mengintip ke masjid, mengintip orang yang sedang taraweh. Nah, Saipul ingin mencuri kotak kamar yang harusnya ini tidak patuh diikutin ya guys ya. Nah, saat itu Saipul pun sangat senang karena dia mengambil, tapi mereka tidak sadar di kiri sana mereka diawasi oleh entiti hitam. Nah, mereka merasa ada hawa dingin yang menyelimuti mereka. Lalu mereka merasa itu hanya imajinasi atau khayalan mereka. Lalu mereka ingin bermain petak umpet berdua. Wah, ide bagus bro. Nah, Saipul yang jaga, Deden yang ngumpet. Saat Deden ingin mencari tempat yang aman dan dia yang otaknya hanya ada di kaki, dia malah mengumpet di kuburan. Nah, Deden tidak menyadari bahwa entiti hitam itu masih ada di sana. Saat Deden menemukan tempat sembunyi yang bagus, padahal belakang dia adalah kerandang kubur, artinya tempat untuk membawa mayat. Nah, tapi Deden mendengar suara ketukan dari kerandang kubur tersebut. Nah, yang tidak sadari ternyata di balik situ adalah Saipul. Deden langsung kaget. Tadi gue dengar suara ketok-ketok. Nah, Deden berkata begitu. Hah? Saipul, bro, bukannya apps salah. Lalu mereka baru sadar kalau di sana itu adalah kerandang kubur, dan mereka menemukan tempat untuk mengubur mayat yang masih terbuka. Saipul langsung masuk dan nekat, dan Saipul melihat mayat di sana. Akhirnya pun mereka langsung bergegas lari. Saat selesai taraweh, padahal mereka baru bermain petak umpet sebentar saja. Saat mereka ingin mengecek sudah jam berapa, dan lagi-lagi sudah jam 11. Gak kerasa udah jam segini, kata Deden. Lagi-lagi waktu itu menjadi lebih cepat, padahal mereka bermain petak umpet hanya 2 menit sekitar. Iya, balik kali ya kita. Nah, mereka menyuruh mereka masing-masing untuk pulang ke rumah mereka. Saat malam tiba yang sangat malam itu membangunkan Saipul untuk ke sahur. Deden, bangun sahur Saipul, bangun Saipul. Jam berapa ini Den? Nah, lalu langsung sahur. Nah, saat mereka selesai makan, mereka masih merasa lapar dan untuk pergi ke warung untuk membeli bakso. Tapi sayang, bakso belum matang. Jadi mereka langsung keluar dulu bermain sementara. Saat mereka melihat itu ceramah pada subuh-subuh, mereka yang jahil langsung melihat kuburan dan ingin masuk ke tempat terlarang di server tersebut. Nah, saat mereka ingin masuk, mereka melihat tanda tulisan sign yang bertulis dilarang, atau bisa disebut dilarang masuk. Apaan ini? Sama bro, kita jalan lain aja. Nah, mereka merasa
Kalau lewat situ mereka akan ketahuan oleh warga desa. Jadi mereka pun inisiatif untuk melewat jalan lain. Deden bilang, "Oke bro." Nah, saat mereka sudah tiba di desa angker, mereka pun langsung berkeliling-keliling di tempat itu. Oh ya, tadi mereka sahur jam 3 ya. Nah, yang tidak sadari Deden melihat ada sebuah sosok yang membuka pintu yang sosoknya hitam yang seperti mereka taruh itu bermain petak umpet. "Mau ngecek gak bro?" Deden berkata ke Saipul. Untuk memastikannya mereka mau ngecek ya. "Saipul duluan bro." Nah, yang lebih kagetnya mereka melihat ada Steve yang sudah tergeletak mati darah-darah. Saat mereka ingin coba mengecek lagi, nah Steve itu tiba-tiba hilang begitu saja. Tidak tahu kemana. Merasa ada hal yang tidak beres, mereka pun langsung keluar untuk berlari dari desa angker itu. Tapi mereka tidak ingin lari, mereka hanya menjelajah sebentar. Lalu mereka melihat musola yang terbengkalai. Saat mereka masuk inisiatif, mereka lagi-lagi udah jam 8 atau 7. Mereka berkata, "Hah, berarti kita sudah bisa sahur lagi dong, mau makan bakso?" Kata Saipul dan Deden. Akhirnya pun mereka langsung keluar dari masjid yang terbengkalai tersebut. Saat ingin keluar, Saipul berlari-larian dengan cepat. Deden yang hampir ketinggalan langsung berlari juga untuk mengejar Saipul. Saat mereka masuk ke jalan ngasal dan tiba-tiba dia melihat entiti hitam tersebut. Deden yang melihat, lalu mereka menyadari kalau tempat itu sama jalan masuknya seperti video yang itu. Nah, Deden dari mana maksudnya? Lalu mereka inisiatif masuk. Padahal itu tempat server terlarang. Lalu mereka melihat entity hitam tersebut. Dan Saipul yang otaknya di kaki juga seperti Deden langsung ketarik oleh entity tersebut. Didorong, ditarik. Nah, Saipul berteriak, "Ah!" Lalu Deden yang melihat masuk tapi tidak ketemu, langsung pun dia memutuskan untuk lari saja meninggalkan Saipul yang ada di desa angker tersebut. Dan lagi-lagi dia melihat entity hitam tersebut. Dan lalu seketika entity itu langsung menghilang begitu saja. Lalu Deden langsung bergegas untuk lari dan untuk kembali ke desa biasa dan tidak ingin lagi masuk ke desa angker. Nah, saat dia ingin masuk ke rumahnya dan dia menunggu di rumahnya sampai siang untuk menenangkan diri dia. Saat dia sudah menunggu yang agak lama dan dia pun melihat Pak Ustadz di masjid. Nah, lalu Pak Ustadz masuk ke masjid dan dia pun langsung masuk dan menunggu Pak Ustadz untuk ceramah selesai. Setelah selesai, lalu Deden berkata ke Pak Ustadz bahwa mereka main ke tempat server terlarang di dunia. Dan Pak Ustadz pun menggeleng-geleng kepala. Dan Pak Ustadz seketika kaget bahwa itu adalah tempat yang sangat berbahaya di server ini. Sambil menangis berkata seperti itu, Deden sama Pak Ustadz langsung nekat masuk. Ya, meski dilarang, Pak Ustadz pun bilang, "Hah?" Lalu Deden, "Lah, kacau ini." Nah, lalu mereka pun langsung melihat entity hitam tersebut dan langsung masuk. Begitu saja. Beberapa detik tiba-tiba entity itu hilang lagi. Lalu mereka mendengar suara Saipul, "Tolong, tolong." Dan mereka langsung dengan pelindungan Allah wala subhanahu wa ta'ala, mereka pun langsung menerobos masuk dan melihat Saipul yang terikat. Saat ingin dibebaskan, langsung Saipul yang merasa tangannya tadi tidak bisa bergerak dan sekarang lebih ringan. Saat mereka ingin keluar dari desa itu dan tiba-tiba entity hitam itu muncul. Lalu Pak Ustadz pun langsung membaca ayat suci Al-Quran atau bisa disebut ayat kursi. Nah, saat beberapa detik Pak Ustadz membaca ayat kursi,
Semangat Pak. Nah, akhirnya pun entity itu tersebut hilang. Dan akhirnya pun cuaca menjadi siang lagi. Ya, itu cukup aneh. Ayo kita pulang sekarang. Makasih urutannya Pak Ustadz. Deden berkata seperti itu. Dan akhirnya pun Deden dan Saiful tidak pernah lagi untuk berbuat jahat. Setiap ada ceramah, Deden dan Saiful ingin langsung ikut ke masjid. Langsung mereka ke masjid dan Saiful ingat bahwa dia mencuri kotak amal. Saat mereka ingin taraweh, bersiap-siap Pak Ustadz yang menjadi imamnya tersebut. Dan ada suara Allahu Akbar. Saat selesai taraweh, mereka pun langsung memutuskan untuk keluar dari masjid. Lalu Deden pun langsung bergegas untuk ke rumahnya. Dan tapi tiba-tiba ada tulisan, di belakangmu, kuburkan aku dengan layak atau aku tak akan pernah pergi. Nah, Deden berkata, apa? Saiful yang hanya bisa terdiam dan sangat merinding. Deden yang hanya bisa menoleh ke Saiful lalu berkata, ini gak beres. Nah, mereka teringat bahwa Pak Ustadz pernah menceritakan kisah dukun yang pernah orang tidak layak dikuburkan di desa tersebut. Mereka pun langsung bergegas untuk rumah Pak Ustadz. Lalu mereka berpegang ke Pak Ustadz, berkata, Pak Ustadz, kalian melihatnya juga. Nah, Saiful dan Deden langsung menggeleng-geleng kepala. Akhirnya pun mereka untuk pergi ke tempat tersebut dan melihat tanda salib. Nah, mereka menemukan tempat zaman-zaman buku kisah pada dulu. Nah, lalu Deden yang inisiatif untuk melihat buku-buku tersebut. Dan tiba-tiba salah satu tempat buku keranjang tersebut tiba-tiba bergoyang-goyang. Dan tiba-tiba sesuatu seperti yang ada yang mengambil tiba-tiba hilang. Kata Saiful, "What?" Nah, mereka pun berinisiatif untuk hati-hati. Nah, mereka menemukan tempat selokan yang dimana tempatnya itu panjang. Jadi terpaksa mereka harus ke tempat selokan tersebut. Karena ada 2 jalan, mereka bertiga maksudku, mereka harus berpencar. Pak Ustadz sendiri, Saiful dan Deden berdua. Nah, akhirnya pun mereka langsung berpencar. Dan naas, Deden dan Saiful jalan yang salah. Ustadznya yang benar jalannya. Lalu mereka langsung naik dan baru sadar kala itu tempat yang kuburan yang tadi mereka main petak umpet pada taraweh tersebut. Nah, mereka pun dengan masih ada tenaga dikit dan keberanian dikit, Saiful ingin menguburkan tempat tanah tersebut. Lalu Saiful masuk dan ingin menguburkan tanah-tanah tersebut. Tapi tangan Saiful yang kecepatan, dia malah kekurung. 1, 2, 3. Saiful berkata, tidak, lari Den. Nah, Deden pun mendengar kata Saiful, langsung ke bawah untuk mencari Pak Ustadz. Dan akhirnya pun dia pun hampir menemukan Pak Ustadz, tapi Pak Ustadz masih jauh. Merasa ada yang tidak beres dan benar saja. Di belakang dia sudah ada mata merah yang mengikuti dia. Dan makin lama mata merah itu makin dekat. Saat Deden menemukan Pak Ustadz hanya terdiam. Nah, tiba-tiba mata yang di belakang dia hilang dan saat ingin mendekatinya, wah, Pak Ustadz. Dan ternyata itulah adalah entiti hitam tersebut. Ya, penjelasan. Kita tidak boleh bolos taraweh meski taraweh adalah sunnah. Jadi mereka ditemukan Pak Ustadz
Dan Pak Ustadz kemana ya PTW? Dan lalu Deden ditemukan pingsan oleh warga-warga tersebut. Jadi Pak Ustadz itulah bukan Pak Ustadz, melainkan entiti hitam tersebut. Mereka berpikir bahwa itu siapa? Apakah ada hacker atau apa? Oh ya guys, di tempat aku udah. Oh ya guys, kayaknya aku kalau bikin creepypasta ya susah banget ya kalau bikin tema Ramadan. Jadi aku hanya bisa bikin satu saja. Jadi bye bye yang sudah like dan subscribe.